Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PED pada PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Jejen, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 52521120111. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Cipasung pada kelas 5 dengan materi PAI Bab 5 tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di kelas 5B pada pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya kepada ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pada pembelajaran hari ini Allah memberikan kita kemudahan dalam proses belajar. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Untuk pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk laki-laki, ketika Bapak panggil, jawab apa? Hadir. Untuk perempuan jawab apa? Serta acukan tangan ya, biar Bapak kelihatan. Ya. Yang pertama, Asrarun Niamil Zamzami. Hadir sehat Asrarun? Alhamdulillah ya. Aufa ada? Alhamdulillah. Azwan? Hadir, Pak. Ajuan sehat, baca terlebih dahulu surat An-Nasr. Boleh bareng? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saya uluna bidinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu sadaqallah. Alhamdulillahirabbil sadaqallahul adzim sadaqallahul karim. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa yang tadi pagi bangunnya kesiangan? Ada? Oh, yang tadi pagi jam 4:30 bangunnya? Oke, bagus ya. Harus bangun pagi. Setelah itu kita langsung sholat apa? Subuh. Ada nggak di sini yang tidak sholat subuh? Sholat subuh semua ya? Sholat subuh, alhamdulillah. Setelah itu apa? Berolahraga, bagus. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat olahraga dulu? Ada? Minimalnya bergerak di rumah atau dari rumah ke sekolahnya jalan kaki. Siapa? Oke, banyak ya jalan kaki. Bagus, harus olahraga biar sehat. Lalu makan sehat dan bergizi. Siapa yang tadi pagi sarapan dulu? Oke, sarapan semua ya? Ada yang tidak sarapan? Oke, alhamdulillah sarapan semua. Lalu gemar belajar. Siapa yang pagi-pagi atau malam sebelum belajar nyiapin dulu ini nih, alat buku-bukunya dimasukin ke tas gitu. Siapa?
Oh semua, ada yang tidak menyiapkan. Alhamdulillah, semuanya kalian anak Indonesia hebat. Lalu, apalagi bermasyarakat. Siapa, ayo yang tadi pagi membantu orang tuanya, nyapu dulu sebelum berangkat, atau nyuci piring dulu. Ya, Tirta bantu ya. Alhamdulillah, ya bantu dulu semuanya ya. Itu harus bermasyarakat. Oke, yang terakhir, siapa yang tadi malam tidurnya jam 10? Wah, Tirta. Ya, ada lagi. Wah, terus siapa lagi? Harusnya jam berapa? Ayo. Jam 9. Harus tidur cepat. Biar bangunnya tidak kesiangan. Oke. Nah, sebelum ke belajar, kita coba menyanyikan dulu apa? Lagu Pancasila. Boleh berdiri semuanya? Oke. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Bapak jadi dirinya nggak apa-apa. Yuk. 1. Pinjam. Garuda Pancasila. Yuk. Semangat. Patriot proklamasi. Sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kota apa yang paling penting untuk umat Islam? Mekah. Oke. Kenapa kota Mekah? Ada yang tahu, Cung? Apa? Karena tempat lahirnya Rasulullah. Karena tempat lahirnya Rasulullah. Betul. Tepuk tangan buat Basis. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Kapan Rasulullah dilahirkan di kota Mekah? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dulu ya. Tahun gajah Rasulullah dilahirkan. Ibunya ada yang tahu siapa? Siti Aminah, pinter. Ayahnya siapa? Ayo. Abdullah, keren dia. Kakeknya. Abdul Muthalib. Ya, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Terus kenapa lagi kota Mekah selain kelahiran Nabi? Oke, ini dia apa? Beribadah muslim haji atau umrah. Oke, ya tempat Mekah itu tempatnya beribadah haji dan umroh. Jadi kalau mau berangkat haji dan umroh ke Mekah atau kemana? Ke Mekah. Cung, siapa yang mau ke Mekah? Ayo, semuanya mau ya? Kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah Mekah. Ya, kami mempunyai janji, tapi tidak ditepati. Ada yang pernah janji kalian? Pernah berjanji gak? Pernah. Ditepati tidak? Tepati, bagus. Kalau tidak ditepati bagaimana perasaannya? Kesal, kecewa, apalagi marah, apalagi sama perjanjian. Nah, materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang peristiwa Fathul Mekah. Ya. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran pada pagi ini, pada materi ini adalah kalian mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Terus apalagi? Kalian bisa menentukan mana perilaku mulia Rasulullah pada saat peristiwa Fathul Makkah. Terus selanjutnya, kalian mampu menghubungkan peristiwa Fathul Makkah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu 3 tujuan utama yang akan dipelajari hari ini. Metode pembelajarannya kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada kegiatan ini Bapak akan tunjukkan video pembelajaran Fathul Mekah. Kalian fokus menyaksikan video ini, dan sebelum video dimulai, Bapak minta silahkan alat belajarnya dikeluarkan terlebih dahulu.
Bukunya, buku paketnya, pensilnya, penghapusnya, ballpointnya, silahkan keluarkan terlebih dahulu semuanya. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, semangat ya. Nah, Bapak akan tampilkan nih. Tolong diperhatikan baik-baik, kamu fokus terhadap perjanjian Hudaybiyahnya. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Nanti ditulis. Ya, silakan saksikan. Oh bebas. Dirangkum ya, poin-poin pentingnya kamu fokus terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kronologi peristiwa perjanjian Hudaybiyahnya. Yang kalian tonton. Paham tidak tentang perjanjian Hudaybiyah? Yo. Apa yang tadi kalian tonton, nanti Bapak akan berikan LKPD, ya, nanti diisi, dikerjakan. Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok Abu Bakar, ya. Tulis kelompok Abu Bakar, coba tulis kelompok Abu Bakar, biar tidak lupa. Ini kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok Utsman bin Affan, tulis ya. Utsman bin Affan, tulis. Yang ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan, ini kelompok lupa. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kelompok Abu Bakar. Coba ditulis kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar tugasnya kalian khusus nih ya, kelompok Abu Bakar menyebutkan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Oke, kelompok Umar, Bapak akan fokuskan saja bagaimana bisa ini tentang akhlak terpuji. Kelompok 2 atau kelompok Umar menjelaskan akhlak terpuji Rasulullah ketika Fathul Makkah, sama bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kelompok Utsman, nah kelompok Utsman yang paling seru nih. Kelompok Utsman membuat clipping, membuat cerita bergambar. Bapak sudah siapkan gambarnya, kalian tinggal potong, nanti ditempelkan lagi ya. Ditempelkan di sini, lalu kamu menceritakan lagi ya, menceritakan di depan tentang peristiwa Fathul Makkah. Paham? Tulis dulu nama kelompoknya. Nah, kelompok Utsman, Ali, dan yang terakhir adalah menyimpulkan ya, kesimpulan dari peristiwa Fathul Makkah ditulisnya di belakang di sini ya. Di sini ya. Di sini nih, di sini. Boleh ya? Ada lemnya? Enggak. Pinjam gak apa-apa ke teman, gak apa-apa, pinjam aja. Keluar gak apa-apa, pinjam ke teman. Ke teman, ke sekolah, kelompok yang lain boleh pinjam teman ya. Kerja kelompok kalian Bapak akan nilai. Ya. Dikasih waktu oleh Bapak kurang lebih 10 menit. Ya. Silakan tulis. Sekarang waktunya presentasi dari kelompok Abu Bakar. Silakan kelompok Abu Bakar maju ke depan semua ya. Silakan kelompok Abu Bakar ya. Sebutkan dulu nama kelompoknya, nama anggotanya, dan apa yang ditugaskan oleh Bapak tadi ya. Yang lainnya, siswa yang lainnya, teman-teman yang lainnya tolong didengarkan, diperhatikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami. Silakan, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ini akan mempresentasikan sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Silakan dibacakan. Bagaimana sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah? Boleh disampaikan. Pegang ininya biar nggak jatuh. Nah, gitu. Yang silakan baca. Yang pertama pelanggaran perjanjian Hudaybiyah.
Selanjutnya, ada serangan atas muslim. Ketiga, ada tuntunan ditolak. Empat, tujuan pembebasan kota Mekah. Menurut kelompok Abu Bakar, yang pertama ada apa tadi? Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua apa? Serangan atas sekutu muslim. Yang ketiga apa? Tuntutan ditolak. Selanjutnya apa? Tujuan pembebasan kota Mekah. Oke, teman-teman semuanya, ada yang kurang dipahami atau ada yang ditanyakan? Oke, Balkis. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Oke, Balkis mau nanya nih, apa itu perjanjian Hudaibiyah katanya? Perjanjian Hudaibiyah adalah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah atau gencatan senjata 10 tahun yang telah disepakati. Oke, berarti Bapak tambahkan ya, perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ya, untuk apa? Terjadinya gencatan senjata. Tapi oleh orang Quraisy apa? Dilanggar sehingga terjadilah peristiwa Fathul Makkah. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, Nindi mau nanya apa? Siapa yang mengikuti kaum muslim? Oke, pengikut kaum muslim tadi siapa? Siapa? Bani Huja'ah. Oh, Bani Huja'ah, betul. Ada lagi? Oke, tidak ada. Berarti cukup, berarti ya. Aku ucapkan terima kasih kepada kelompok Abu Bakar telah menyampaikan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Ingat ya, sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah ada 4. 1. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Terus apa lagi? Serangan sekutu muslim. Terus apa lagi? Tuntutan ditolak. Selanjutnya adalah penaklukan kota Mekah. Oke, tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umat di Motor akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Tentang apa? Tentang sifat Akhlak terpuji. kenabian agung. Oke, akhlak terpuji Rasulullah pada peristiwa Fathul Makkah. Oke, menurut kelompok ini apa? 1. Pemaafan kota. Beliau memberikan pengampunan kepada hampir semua penduduk Mekah, termasuk musuh-musuh lama. Beliau menyatakan, pergilah kalian semua bebas, dan mengubah hari pembalasan menjadi hari kasih sayang pengarhaman. Oke. Selanjutnya, maaf pemaaf, oke. Dendam. Rasul pun pemaaf, tidak pendendam, apalagi rendah hati, ya, apalagi Amanah. amanahnya ditegakkan. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Ya. Jadi kita kalau selaku umat muslim yang baik harus meneladani sikap Rasulullah. Berikan di kota suci tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah respon terhadap pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh kubu kafir. Boleh yang lain paham baca gantian. Oke, yang keras bacanya. Penaklukan ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, kekerasan, dan penambangan pohon. Saat memasuki Makkah, Rasulullah menunjukkan kepalanya. Hal ini sebagai bentuk tawaduk beliau berwudu berhala. Bagus. Selanjutnya. Beliau mengumumkan keamanan bagi siapapun yang masuk di rumah Abu Sufyan dan orang yang menutup pintunya. Oke. Selanjutnya, ayo. Meskipun memiliki kekuatan untuk menghukum, beliau memilih memberikan apapun ampunan. Ini menunjukkan prinsip cinta, maaf, dan kedermawanan. Oke, Bapak boleh lihat? Boleh. Oke, nih biar Bapak pertegas saja ya. Bapak ulangi lagi nih, bahwa menurut kelompok ini tentang tadi setelah yang ditempelnya mana? Yang ditempelnya, oh ini
Ini yang ditempel nih, ada cerita yang ditempel ya, teman-teman tuh ditempelkan cerita bergambar, lalu ditulis lagi pada tahun 8 Hijriah, bener gak di sini? Tahun 8 Hijriah, Rasulullah memimpin 10.000 pasukan Muslim berhasil masuk kota Mekah tanpa perlawanan. Peristiwa ini mengakhiri masa kemusyrikan kota suci tersebut, hingga peristiwa ini dikenal sebagai Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah respon terhadap pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Fathul Mekah adalah kemenangan besar umat Islam pada tahun 8 Hijriah yang disebabkan oleh pelanggaran janji damai perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Inti masalahnya, Quraisy melanggar janji dengan membantu sekutu mereka menyerang teman-teman Nabi. Meskipun Nabi Muhammad SAW memiliki pasukan besar, beliau menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Oke, bagus. Nabi tidak membalas dendam sama sekali. Beliau memperbaiki kemampuan masalah kepada semua musuh lama. Bahkan menyatakan, pergilah kalian semua. Bagus. Nabi masuk ke Mekah dengan menundukkan kepala bahu sebagai tanda syukur hanya kepada Allah. Terus? Fathu Mekah mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati adalah saat kita bisa memaafkan, bukan membalas dendam. Luar biasa. Kalimat terakhir yang paling luar biasa. Fathul Mekah mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati adalah saat kita bisa memaafkan, bukan membalas dendam. Luar biasa. Ada yang mau tanyakan? Paham semuanya? Oke, kalau paham tepuk tangan buat kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan dibuka. Akan sedikit memberikan mengevaluasi peristiwa kegiatan tadi, diskusi sama presentasi ya. Ada beberapa sedikit yang harus kita evaluasi dan dikoreksi ya. Terutama dalam ketika pengerjaan LKPD. Pengerjaan LKPD itu ketika kelompok jangan sendiri-sendiri ya. Jangan sendiri-sendiri karena yang namanya kelompok itu harus kerja sama. Terus penyampaian presentasi pun masih ada beberapa kekurangan, tapi itu bukan kelemahan ya. Bisa ditingkatkan lagi, terutama dalam intonasi suara, pengembangan pendalaman materi. Bapak udah sampaikan, silahkan perhatikan di video dan di buku pakai. Jadi materinya lebih luas lagi. Tapi alhamdulillah, meskipun hanya dengan keterbatasan, alhamdulillah kalian mampu menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Baik, selanjutnya kita akan uji kemampuan individu. Seberapa jauh sih kalian memahami tentang peristiwa Fathul Mekah. Tapi sebelum tes individu, Bapak akan kasih dulu ice breaking. Coba dulu nih, kita coba nih ice breakingnya nih. Mana tadi tentang ini nih? Oke. Nih, ice breakingnya boleh? Silahkan tinggal sebutkan saja ya. Nah ini, nah. Tebak warna ya. Sebut warna. Konsentrasi bareng semuanya. Ini warna apa? Biru. Oke. Ini? Bagus. Ini belum. Ini. Oke, betul. Ini bagus. Terus? Biru. Oke, terus. Oh, sekarang agak meningkat nih. Tadi mudah sekali kan? Mudah gak? Mudah. Coba nih. Ini warna apa? Oke. Bagus. Biru. Kirain hijau. Biru. Ya, ini abu. Ini betul. Ini pink. Keren. Ini oke. Ini kuning. Bagus. Ini bagus. Ini level sulit nih, yang paling sulit. Oke, siap. Yang paling sulit, level sulit. Ini merah. Ini ini oke, betul. Ini oke, selesai. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, selesai. Bapak akan kasihkan soal, 10 soal ya, yang kalian akan kerjakan untuk pengetesan pengujian kemampuan individu kalian. Apa yang dipelajari tadi, baik melalui video, melalui apa lagi? Diskusi kelompok, presentasi, silahkan. Kalian mampu tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak.
Waktunya kurang lebih 5 menit sajalah. Cepat ya. 5 menit saja. Silakan di Bapak kasihkan soalnya. Kerjakan, kasihkan nama, kelas. Ya, ada namanya, ada kelasnya. Silakan nama lengkap dikerjakan, nanti dikumpulkan ya oleh ketua kelompoknya aja, nggak apa-apa ya. KPD-nya. Oke, bagus. Terima kasih. Kita sudah di penghujung kegiatan atau di refleksi atau kegiatan penutup ya. Tadi kegiatan intinya sudah disampaikan dari mulai penyampaian tujuan pembelajaran, dari materi yang disampaikan, terus dari tontonan video, apalagi dari kegiatan kelompok, diskusi, presentasi, dan akhirnya kita sekarang kegiatan penutup. Nah, pertanyaan dari Bapak, apa yang kita pelajari dari kejadian Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah? Apa hikmah yang bisa kita pelajari nih dalam peristiwa Fathul Mekah adalah menepati janji, menebar kasih sayang, harus rendah hati, terus persaudaraan yang kuat. Islam adalah agama yang sempurna, menambahkan keyakinan kepada Allah. Ya, itulah pelajaran dari peristiwa Fathul Mekah. Bisa kita ambil pelajaran hikmahnya, bukan hanya sebatas untuk pengetahuan akademik, tapi itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa diaplikasikan? Satu, jangan jadi anak yang pembohong, yang suka ingkar janji. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyontohkan kepada umatnya melalui peristiwa Fathul Mekah untuk jadi orang pemaaf. Ya, jangan sampai jadi orang pendendam, pembenci. Bahkan Rasulullah tidak sombong. Rasulullah tidak sombong. Ya, Rasulullah tidak sombong meskipun bawa pasukan, tapi Rasulullah tidak pernah menghancurkan kota Mekah dengan pertumpahan darah, tapi malah dengan kerendahan hati, mengajak seluruh masyarakat Quraisy untuk masuk Islam. Oke, itulah pelajaran yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang haji wada atau haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak akhiri? Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.